Selamat malam saudara, saya Cindy Sistiarani kembali menemani Anda dalam Kompasiana TV selama 1 jam ke depan. Dan esensi yang akan kami bahas hari ini masih terkait dengan kisruh delay Lion Air yang terjadi sejak hari Rabu kemarin hingga hari Jumat. Lalu seperti apa kekisruhan akibat delay sejumlah penerbangan dari maskapai Lion Air? Ini dia informasi selengkapnya. Alih-alih ingin sampai dengan cepat di tempat tujuan, para penumpang Lion Air justru harus menunggu selama berjam-jam akibat ada penundaan beberapa rute penerbangan. Inilah yang dirasakan penumpang Lion Air pada 19 Februari lalu. 10 jam sudah mereka menunggu, tak kunjung ada kejelasan dari pihak Lion Air. Kesabaran penumpang pun ada batasnya. Akhirnya amarah mereka meluap. Jangan setengah jam. Kita mau ambil solusi nggak? 2 menit. Jam berapa? Tadi kan minta jam 6 pagi Petugas bandara dan petugas maskapai menjadi sasaran amukan penumpang. Bahkan para penumpang meminta Lion Air ditutup jika tak ada kejelasan. Sementara pihak maskapai Lion Air tak memiliki dana untuk mengembalikan uang penumpang. Itu dia delay selama hampir 3 hari yang harus dihadapi oleh penumpang maskapai Lion Air di Jakarta dan juga beberapa kota lainnya. Kita akan melihat ada informasi juga terkait delay di maskapai Lion Air yang dinilai tidak wajar. Ini artikel ini dapat Anda baca di kompas.com, tapi kami akan hadirkan bagaimana delay parah Lion Air yang dinilai tidak wajar. Bahkan oleh Kementerian Perhubungan, dalam hal ini adalah Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan akan ada sedikit sanksi mungkin yang akan disampaikan oleh atau diberikan oleh Kementerian Perhubungan terhadap Lion Air, yaitu dengan menghentikan pengajuan izin rute baru Lion Air. Nah ini dia, bahkan Menteri Perhubungan mengatakan penghentian pengajuan izin rute Lion Air tidak akan diberikan lagi hingga ada komitmen tegas dari manajemen Lion Air terkait prosedur standar operasional pelayanan kepada penumpang. Namun oleh masyarakat sebenarnya yang bisa dikatakan sebagai sanksi oleh Kementerian Perhubungan ini dinilai kurang karena harusnya masyarakat mengharapkan bahwa Kementerian Perhubungan akan melakukan investigasi atau audit kepada maskapai Lion Air yang telah mengakibatkan ribuan penumpang telantar di sejumlah bandara di Indonesia, tidak hanya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten saja, tapi juga di bandara-bandara lain yang menjadi imbas akibat delay pesawat Lion Air ini. Nah, informasi yang juga menjadi perhatian masyarakat terkait peristiwa delay dari pesawat atau maskapai Lion Air adalah soal pengembalian dana atau refund tiket yang terlanjur sudah dibeli oleh para penumpang Lion Air. Ternyata untuk mengembalikan dana atau mengembalikan uang tiket penumpang, dalam hal ini harus dibantu oleh PT Angkasa Pura II. Dari informasi yang terkumpul bahwa ada sekitar 526 juta yang dipinjamkan PT Angkasa Pura II kepada Lion Air untuk bisa mengembalikan uang tiket kepada penumpang yang mengharapkan refund atau mendapatkan refund di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Itu menjadi pertanyaan dari masyarakat, mengapa harus menggunakan uang Angkasa Pura? Memang ada klarifikasi yang diberikan oleh Lion Air bahwa pada saat itu tidak ada uang cash yang cukup untuk membayar refund kepada penumpang Lion Air yang menghendaki tiketnya diuangkan kembali karena tidak jadi berangkat menggunakan maskapai Lion Air. Tapi ini juga dinyatakan oleh Edward Sirait, sebagai Direktur Umum dari PT Lion Air, menyatakan bahwa 526 juta ini sudah dikembalikan kepada PT Angkasa Pura dan sudah 90% hingga saat ini proses refund sudah diselesaikan oleh PT Lion Air. Nah, dari peristiwa ini ternyata juga menjadi perhatian khusus bagi para netizen. Meskipun tidak mengalami langsung, tapi banyak komentar-komentar dan juga meme yang berseliweran di sosial media. Kita lihat beberapa di antaranya yang mengomentari Lion Air. Ini dia paling tajam untuk Lion Air karena selalu atau sering kali kita dengar Lion Air delay hingga beberapa jam, dibuatlah logo baru, Lion Air, we can make people wait. Itu adalah guyonan-guyonan yang berseliweran di sosial media. Nah ini dia mengkritisi Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, gagah berani dengan AirAsia.
tidak bernyali dengan Lion Air. Di situ kadang saya merasa sedih. Ini adalah tuntutan masyarakat bahwa seharusnya Kementerian Perhubungan dalam hal ini Menteri Perhubungan Ignatius Jonan lebih aktif, terutama dengan melakukan investigasi atau memberikan sanksi yang lebih tegas kepada Lion Air yang sudah beberapa kali menelantarkan, dalam hal ini adalah kejadian kemarin melantarkan ribuan penumpangnya. Ini dia, delay 17 jam lebih. Ini pesawat atau Metro Mini? Ini sindiran juga yang keras ditujukan kepada maskapai Lion Air. Satu lagi, ini dia, makanan pengganti delay 17 jam. Gambarnya seperti ini, hanya di Lion Air. Memang makanan pengganti atau kompensasi bagi penumpang yang terlambat lebih dari 3 jam, bahkan hingga 2 hari di Bandara Soekarno-Hatta, mereka mengeluhkan kompensasi yang diberikan oleh Lion Air sangat tidak layak menurut mereka. Bahkan ada beberapa kompensasi yang disediakan justru oleh PT Angkasa Pura, bukan dari pihak Lion Air. Itu adalah informasi-informasi yang berkembang di sosial media ketika hari Rabu hingga hari Jumat kemarin saat delay parah harus dihadapi oleh ribuan penumpang Lion Air di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan juga di bandara-bandara lain yang juga terkena imbasnya. Nah, kami tidak hanya sekedar membahas esensi terkait Lion Air yang dinilai merugikan 6.000 penumpangnya, tapi kami juga membahas soal kepindahan kerja atau kantor dari Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan menuju ke Istana Bogor, Jawa Barat. Apapun alasannya, apapun yang dihindari atau yang dicari oleh Presiden Joko Widodo, kita akan membahas ini karena pasti sudah ada dampak yang harus mau tidak mau diterima oleh masyarakat Bogor terkait dengan kinerja Presiden yang kini sekarang berpindah ke Istana Bogor. Kita akan membahasnya bersama Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Pak Bima Arya. Selamat malam. Selamat malam, Cindy. Ini sudah menarik ketika masyarakat mendengar bahwa Presiden akan berkantor di Bogor. Kerepotan nggak sih Anda sebagai tuan rumah Presiden? Ya, sebetulnya kan Istana Bogor itu adalah aset milik negara yang memang seringkali digunakan Presiden untuk beraktivitas. Ya. Dari zaman Presiden Soeharto ya, sampai Pak SBY cukup sering di situ. Tapi aktivitasnya tidak sehari-hari seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Intensitasnya tidak tinggi. Nah, ketika intensitas itu meningkat, tentunya harus ada antisipasi, harus ada persiapan, harus ada koordinasi lebih lanjut gitu. Dan yang saya tangkap dari Presiden memang beliau nyaman bekerja di Bogor, ya, nyaman untuk melakukan aktivitas di Istana Bogor. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Ketika berbincang dengan Pak Jokowi, apa sih yang disampaikan Pak Jokowi kepada Pak Bima? Yang pertama, ya beliau sampaikan bahwa memang beliau nyaman dan akan lebih sering untuk bekerja di Bogor gitu. Lebih sering atau akan menetap? Akan lebih sering, karena kalau menetap secara permanen saya kira tidak juga gitu ya. Karena kemudian konsekuensinya kan banyak dalam aspek perangkat pengamanan, protokoler dan sebagainya begitu. Jadi yang saya tangkap peningkatan intensitas menetap dia di Bogor gitu. Bekerja di Bogor. Bekerja di Bogor. Gitu. Ada mungkin kata-kata dari Pak Jokowi yang menjelaskan sampai berapa lama Pak Jokowi nanti akan berkantor di Bogor? Nggak sampai seperti itu, nggak ada. Nah, tapi beliau sampaikan juga jangan sampai kemudian warga itu direpotkan. Karena terus terang saya sampaikan bahwa kekhawatiran warga pun ada. Ya, warga ini khawatir Bogor yang sekarang macet akan semakin macet gitu. Tetapi saya sampaikan juga kepada Presiden, kepada Menseknek, memang Bogor sekarang sedang berbenah. Mengatasi kemacetan dan transportasi menjadi prioritas nomor 1. Dengan adanya dari pemerintah kota. Kantor Presiden yang kemudian berpindah ke Bogor, PR-nya lebih berat dong. Ada atau tidak Presiden itu di istana, membenahi kemacetan di pusat kota, itu menjadi prioritas. Jadi kita akan atur rute angkot. Ya. Kita akan tata PKL dan pedestrian, termasuk pasar tradisional. Kita akan tata arus kendaraan. Nah, ini sudah ada konsepnya. Sebagai contoh begini, Cindy. Angkot di Bogor itu ada 3.412. Ya. Ternyata jumlah itu hanya melayani 40% wilayah di Kota Bogor. 3.412 itu 3.400 hanya melayani 40% cakupan geografis Kota Bogor. Jadi numplek di tengah kota, banyak sekali trayek ya yang berhimpitan. Nah, ini sudah saya minta untuk ditata ulang sehingga kemudian menjangkau 80% wilayah Bogor dan ada rute-rute yang kemudian disatukan gitu. Nah, ini berdampak bagi pengurangan beban kendaraan di seputar Istana Kebun Raya. Ada atau tidak Presiden, itu tetap program itu kita akan jalankan. Ada atau tidak Presiden di situ, kita akan coba untuk terapkan satu arus
di sekeliling Istana dan Kebun Raya. Nah, Gitu. sekarang dengan adanya presiden, apakah beban ini akan bertambah? Baik bagi Pemkot, tapi juga bagi masyarakat. Nah, itu kita urai satu-satu. Misalnya akses presiden masuk ke istana lewat mana? Nah, ini beliau kemudian memutuskan untuk masuk lewat depan Pangrango Plaza. Jadi masuk ke Kebun Raya. Jadi tidak ada penutupan di jalan-jalan besar begitu. Yang kedua, kita antisipasi tamu-tamu beliau. Nah, tamu-tamu itu dia. beliau itu lewat mana? Ya, protokolnya seperti apa? Nanti saya sampaikan. Sebetulnya praktis kalau menggunakan moda kereta api. Saya sampaikan ke Pak Presiden. Itu usul dari Pak Bima Ya. artinya dengan opsi menggunakan kereta api. Ya. Kita nanti bahas lebih dalam soal itu, Ya. tapi saya akan mengundang Compassioner yang telah bergabung melalui aplikasi Google Hangout. Selamat malam kepada Ibu Ngesti. Selamat malam juga buat Pak Daniel dan Pak Syaiful Harahap, semuanya dari Jakarta. Selamat malam. Kalau tadi Pak Bima Arya menyatakan bahwa memang sudah ada rencana untuk berbenah Kota Bogor, ada atau tidak ada presiden. Menurut Anda, apakah masyarakat Bogor akan lebih direpotkan lagi dengan kantor presiden yang berpindah ke Istana Bogor? Silakan Bu Ngesti. Selamat malam Bapak Wali Kota Bogor. Malam, Bu. Saya mendukung sekali tentang Kebun Raya Bogor ini, saya suka sekali. Pertanyaan saya, bagaimana Bapak mengubah sistem transportasi yang sudah berjalan selama ini, sudah mendarah daging ya Pak, dan di situ yang membuat kemacetan adalah transportasi tersebut ya Pak. Apakah Bapak sudah siap nanti di demo, kemudian Bapak Yang di demo malah Pak Bima ya, Bu Ngesti, menurut Ibu? Ya, karena yang bertanggung jawab di Kota Bogor adalah Bapak ya. Itu salah satunya, dan saya mendukung sekali tidak merubah sedikit pun ya Pak tanaman-tanaman yang ada yang Tidak mengubah sedikit pun. Baik. Nanti akan dijawab oleh Pak Bima Arya langsung ya, Bu Ngesti, tapi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Compassioner TV, saudara.